Kencing onta itu bukan perintah dalam kondisi tertentu sama orang tertentu. Bunyinya nggak begini, minumlah kencing onta itu untuk umatku, nggak ada begitu bunyinya. Berarti yang bego, berarti gini loh, kalau itu nggak perintah, berarti yang bego yang minum itu dong. Nggak ada yang bego di sini dalam kondisi darurat. Iya. Coba Kepas, dalam kondisi darurat. Ya. Terus hanya ada satu tai babi yang bisa kau makan. Kalau kau nggak makan tai babi itu, kamu mati. Ada nggak selain itu, ngeri? Dengerin makanya ini kondisi darurat nih. Hanya tersedia tai babi saja. Kalau kau nggak makan tai babi itu kau mati. Tapi kalau kau makan secukupnya kau bisa selamat. Bagaimana itu? Bertahan hidup, kira-kira begitulah ya. Kira-kira kalau lapar, bertahan hidup. Nah, kau paham lah itu ya. Itu kondisi darurat. Nah, gini loh Bang Hendy, Nabi kami nggak ada mengajarkan yang kayak gitu, Bang Hendy. Jadi kembali tadi ya, lu berani nggak kira-kira pergi ke Israel, si rewel sana, kayak misionaris yang lain teriak. Iya, si rewel itu lu teriak-teriak di sono. Tuhanmu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan gitu. Bukan, Elohim adalah Yesus, adalah Tuhan. Elohim Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Kau berani nggak Pas? Nggak berani, aku diludahi nanti. Nggak berani. Kenapa? Nggak berani. Kejam-kejam orang Yahudi. Kejam-kejam nih. Kejam orang Yahudi. Kita belak-belakan aja Bang Hendy, bro nggak? Kita nggak mau itu loh. Kenapa kau nggak berani? Kenapa? Karena mereka nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan Yahudi. Bukan masalah nggak mengakui Yesus Tuhan. Tuhannya orang kok jadiin Yesus. Itu ya masalah. Tuhannya orang kau jadikan manusia menjadi Yesus. Itu yang membuat terakhir ini bukan lagi diludahi, digamparin Pas. Digambarin. Iya memang nggak terima orang itu Bang Juma. Kayak Bang Hendy nggak terima. Ya Bang kayaknya jangan. Bang Hendy ada tamu tuh Bang Hendy. Iya coba. Ya Andrew, Muslim apa Kristen Andrew? Weh. Belum aja lo ke neraka. Itulah Pas ya. Digamparin loh dulu. Makanya di Indonesia makanya ini takut juga. Jadi gini loh Bang Hendy, tahun depan aku kan ke Yerusalem, ke Israel. Jadi memang aku di sana juga nanti Bang Hendy diam juga di tembok ratapan itu nanti sinagog. Pas, lu dendam gak sih sama mereka? Dia kan otak pelaku pembunuh Tuhanmu. Waduh pergi dia. Bukan pergi, Bang Handi jangan bahas itu, karena itu pelanggaran si Kepas. Ya gua kan nggak ngomong itu. Gue karena itu si ya. Kepas pelanggaran. Kalau gue plesetkan, makanya gue gak mau sebut itu. Kalau si rewel aman kan? Atau karena ditombak sama Muslim gitu? Tombak kayaknya. Ditombak sama si rewel dia. Siapa suruh tuannya si rewel dia jadiin manusia? Kata si Kepas jangan kan diludahi katanya. Takut saya. Kenapa Pas takut? Gue takut diludahi. Jujur banget nih si Kepas ngomongnya, dada aja nih bocah. Kalau nggak menghujat jangan ditombak teman-teman. Iya si Kepas nggak hujat. Kalau dia masalah kencing onta bisa kita luruskan. Nggak ada masalah itu kalau ngomong kayak gitu. Jadi masalah kencing onta itu teman-teman itu nggak ada perintah. Ya, nggak ada itu, nggak ada hukumnya, baik wajib maupun sunnah nggak ada. Tapi kalau ya, naik lagi sini Kepas. Iya naik lagi Pas. Kondisi darurat nggak ada lagi ya bisa lo pakai
secukupnya demi untuk hidup. Iya. Anak-anak sekarang Betul. ini nggak ngerti kali zaman, bagaimana keadaan zaman para nabi itu ya. Belum ada bangunan-bangunan, belum ada kasur empuk, masih padang pasir. Belum ngerti kali kehidupan zaman dulu anak-anak sekarang ya. Dalam kondisi belum ada kompor gas, belum ada mobil, belum ada internet, belum ada keramik gitu. Pas, ya pas. Ya teman-teman yang di bawah di tab-tab layar ya. Terus yang muslim di atas kalau ada masih tanda plus silahkan di follow teman-teman yang di atas ya. Yang 1,5 ini silakan. Ya, kembali lagi. Izin Kepas, izin. Polo-polo yang di atas ya, Bunda Mila, akun baru, teman-teman support. Bang Kepas juga tolong di follow. Yang lain-lain ya, semua di atas tolong di follow-follow. Saudaraku ya. Tolong di follow-follow Bunda Mila. Gara-gara Israel. Si rewel aja, si rewel. Lu Iya, ada dendam jadi- gak sih sama si rewel itu? Dia kan otak pelaku bikin metong Tuhanmu, kayak pas. Lu ada dendam gak sih sama dia? Dendam nggak ada, karena kami diajarkan Tuhan Yesus nggak boleh dendam. Tapi kenapa? gini ya, Tapi kenapa sebagian? ada Bentar dulu, Tawas. ada Kenapa rasa kesal. Oh, ada kesal. Kenapa sebagian Oten itu, khusus di Indonesia ini, banyak yang mendukung si rewel itu? Padahal dialah otak pelaku pembunuh Tuhanmu. Kenapa masih didukung? Iya, Rizky, Mereka ini kan muslim nggak apa terima. Kristen Rizky? Rizky, Anda dapat kartu terima langsung dari orang namanya Jokowi. Rizky muslim apa Kristen? Kita ngomongin Jokowi. Oke. Terpotong. Lu kan ngerti 340, lu ngerti nggak pas 340? Kuap. iya pembumbun berencana, Iya, pemetong berencana kan. Itu kan Iya. enggak dia. Lu bisa bawa ke mahkamah internasional. Ikutlah. Lu kamu kan Iya, ngerti ikut hukum, serta dengerin. tentara Romawi, ikut serta junta Iya, kamu kan 55, ngerti hukum KUHP. pas. Kamu bisa bawa Iya. ke mahkamah internasional lo itu dengan pasal itu. Nggak Boleh. bisa Bang Andi, itu kan harus ada barang buktinya. Barang buktinya harus ada salib, harus ada diri berciciran. Nah, Dirinya itu berapa enggak, liter? enggak. 20 liter kan? Barang bukti enggak selamanya. Ada barang buktinya. Ada bukti surat. Ada bukti surat. Enggak, satu Nggak itu ada, harus ada itu. Tombak juga harus ada itu. Enggak ada dulu, ada ntar tombak dulu. kayu yang salib pun ada. Dengerin ini ya, barang bukti itu bisa bukti surat, bisa bukti TKP, dan bisa bukti materi. Materinya ya bisa itu, Iya. salib ada masih mungkin di sana, Iya, ada, TKP-nya masih masih ada. Ya, bukti Juga suratnya, Yesus kan masih ada. Aduh, ya Allah, Nggak ada. Kepas. bukti suratnya masih ada pas. Yang kau pegang itu loh. Semua saya rasa orang Kristen percaya loh bukti surat bahwa mereka bersekongkol. Nanti kalau menang aku menggugat Bang Hendy di Belanda, di Den Haag, ya di Den Haag. Kalau aku menggugat nanti tentara Romawi sama Mahkamah Agama, ya di Israel, artinya apa? Yang ku bilang tadi itu, ya kan bisa aku jadi kaya raya, tapi aku masuk api neraka. Kagak lah. Kan ini demi kebenaran. Disuruh pengakuan dong dia. Benar nggak dia gitu loh. Kalau benar ya kamu minta dispensasi lah 1.000 triliun gitu loh. Kecil kali 1.000 triliun. Terus berapa kira-kira lu minta dispensasi? Setengah harta kekayaan bumi inilah. Iya. Emang dia punya kan nggak juga. Punya anak. Ya kan juga. yang mereka yang menguasai World Bank apa semua. Ya udahlah. Terserah lu Keturunan minta. mereka yang menguasai World Bank. Ya udah ntar aku jadi PH-mu aja mau nggak? Boleh. Pada ngimpi. Ini yang sungsang Bang Handi apa sih Kepas sih? Pada ngimpi. Biarin pada ngimpi udah pagi ini. Memang Bang Hendy nggak gini, Kang Santang. Memang Bang Hendy ini kadang dia mimpinya terlalu jauh gitu loh.
Tapi bener loh, ini ada dulu pasukan dari Afrika. Ini mau dipakai cara ini. Bener, lu pernah baca beritanya nggak? Karena dia percaya tertulis di Bible gitu loh. Bahwa ya pasti dong ada otak pelaku. Ada otak pelaku. Ada eksekutor kan gitu. Ya udah pas, siapkan berkasmu ya. Pas, wih. Mikir dia itu, wah lumayan berduit 1.000 triliun. Bukan Bang Hendi, materi gugatan udah kusiapkan, formil dan materialnya udah. Tinggal mau, ini kan ada temanku Marga Simatupang ada di Belanda, jadi udah ada akses ke Belanda ke Den Haag. Jadi peradilan internasional itu kan ada 3. Satu di Belanda, satu di Amerika Serikat, satu di... Jangan-jangan Budarni itu. Budarni Marga Simatupang. Enggak, memang mau ke Belanda saya. Sekalian saya mau ngambil S. Bang Kepas, cara Anda itu sudah pernah ditempuh. Pengacara dari Kenya sudah pernah sampai Atribes. Ditolak itu beda lah. Kalau itu kan beda. Enggak apa-apa, kan dari Indonesia belum ada yang terus. Enggak apa-apa. Iya. Kebetulan satu lagi aku mau ngambil S2 ke Belanda, hukum internasional. Kan seru nanti itu loh. Apa ya? Sidang Mahkamah Internasional dibuka dengan gugatan nomor sekian. Dengan gugatan dari Indonesia disponsori oleh Kepas. Isi gugatannya sebagai berikut. 1. Sebutkan Pas. 1, 2 dan 3. Apa itu isi gugatannya? Jadi gini loh Bang Hendi. Sedangkan yang nyata aja itu sekarang yang bermasalah Israel dengan Palestina itu sampai sekarang kan nggak usah ke situ dulu. Gugatan itu kan isi gugatanmu atas bikin metong Tuhanmu ini loh, apa isi gugatanmu? Ya semua lah yang terlibat itulah isinya nanti di apa kan nanti. Berkas-berkasnya kan di Bible itu pasti ada. Jadi ya adendum dari gugatan itu nanti ku bilang Bang Hendi di sini keberatan. Kenapa? Karena Bang Hendi menganggap bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Enggak ada orangnya ke sana. Kenapa? Siapa sebenarnya? Apa benar nggak ada otak pelaku ini? Apa benar mereka membunuh itu, bikin metong itu gitu loh? Itu kan mau diteliti. Jangan-jangan dia salah orang. Nah gitu loh. Jangan-jangan kalau salah enggak Bang Hendi. Jangan-jangan bukan anak Maria yang dimaksud. Nah itu kan kita mau tahu gitu loh. Gitu kan. Tapi kalau dibilang kenapa mereka tega, iya. Tapi kalau dibilang salah orang enggak. Jadi kamu yakin bener yang dia bikin metong itu warnanya Maria gitu? Iyalah anak Maria kan nangis di situ waktu sebelum metong. Tapi kalau mereka juga punya ilmu, punya ahli bahwa yang kami bikin metong itu berdasarkan Ulangan 21-22 yang kami bikin metong itu adalah orang yang terkutuk, orang fasik, orang durhaka. Nah itu kan dia bisa ada pembelaan. Anak Bunda Maria itu tidak memenuhi syarat karena dia orang mulia, orang soleh. Jadi bukan anak Maria yang kami bikin metong, tapi orang yang disamakan namanya gitu. Gimana? Ini ya Bang Hendi ya. Iya. Jadi Bang Hendi, kalau ini tembus gugatan saya ini nanti di Den Haag ini nanti di Belanda ini, kayaknya aku nggak keturunanku nggak pernah jatuh miskin loh. Soalnya ini besar ini kompensasinya Bang Hendi. Kompensasinya ini besar loh. 1.000 triliun. Bisa. Kalah Elon Musk 10.000 triliun. Kalau Elon Musk kan hartanya kan 6.000. 6.000 triliun. Kalau kita kan nanti 10. Kalau kau menang gugatan itu duitnya dibawa kemana? Ke Indonesia lah. Kebanyakan makan tumis genjer sih kayak pas ini. Nggak apa-apa lah. Coba Bang Hendi. Coba Bang Hendi yang mengayal. Gue ikuti gini loh. Gue ikuti penghayalan Bang Hendi. Aku hanya ngikutin aja. Bunda Mila nanti temanin kamu di sana, tenang aja. Bunda Mila bantu dia air minum ya kalau haus. Beres. Saya jadi asisten. Kalau Bunda Mila nanti ketemu di Amerika di New York kan? Saya enggak di LA. Saya ikutlah ke Belanda. Enggak gini loh, tembusannya kan Den Haag, di New York juga. Satu lagi di Swiss, satu lagi.
Ikut di sana. Iyalah, 3 tembusannya. Aku dapat komisi nggak pas? Bapak lah Bang Hendy yang ada apa kan, yang memberikan usulan ya kita kasih lah. Malah dikasih gua. Si Akang kenapa tuh kepalanya? Berapa? 1% dap. Ini dengerin si Kempes pusing pala. Gini kan Santang, kita kan ngikuti Bang Hendy. Jangan manggil gua loh. Gimana? Ya, dengar dulu, makanya matikan on cam dulu, matikan dulu on cam. Itu apa itu? Jadi makanya kan gini. Itu apa itu? Obat pusing, kalau Kang Santang itu nggak sampai itu, Bang Hendy. Kalau Kang Santang nggak sampai itu ke situ gugatan itu. Dia hanya penolakan aja Yesus sebagai Tuhan. Udah cukup aja di situ. Masalah menggugat dia nggak sampai ke sana. Lu nanti tidur pasti ngehayal dapat duit. mati ditumpukan duit entah ngotong. Tapi nggak bosan-bosan ya Bunda ya Bang Hendy ya. Hanya bertahun-tahun loh Komal ini loh. Gini-gini aja pembahasan kita loh. Udah bertahun-tahun loh. Ada kemajuan saya lihat banyak selama 4 bulan saya ngikut. Yang iya kan pengikut Bunda Mila banyak pengikutnya, tapi kan jadi banyak murtad. Dari tadi saya ketawa lihat ini Pak Handi, judul YouTube-nya Bang Juma Bengkelas Otak. Itu judul dapat dari mana itu Bang Juma? Bengkelas Otak. Ini nih otaknya saya ngeliat si Kempes. Ini tadi dikatakan sama Bang Kepas nggak bosen-bosen 4 tahun apa ya. Ini Bang Kepas, acara ini disiarin kan lewat YouTube. Nah kita nggak pernah tahu sampai di kuping mana terakhir ini akan didengar. Ya kita nggak pernah tahu. Nah itu ada kuasa Allah di situ. Ini emang udah jinak di sini, ya. Kenapa lari ke sono sih Bang, omongannya enggak gitu, enggak ngomong gitu, jangan. Kan tadi dia ngomong gitu, katanya enggak bosen-bosen katanya. Dia serius. Enggak. Ini masalah hukum. Jadi gini, Pak. Iya. Kami maklumi Anda mau melakukan itu. Karena hanya orang-orang yang tidak punya hati, yang tidak mau mencari tahu siapa pelaku, siapa otak dibalik bikin metong Tuhanmu ini gitu loh. Jadi gini kalau saya nih sebagai ini Pak, saya cari sampai tuntas. Udah dapat. Saya akan beri pelajaran dia. Ini hanya kompensasi aja nih. Ini hanya kompensasi aja. Udah dapat siapa yang terlibat atas kematian Tuhan Yesus ini. Jadi sekarang kau udah bermusuhan sama mereka ya? Lawanmu dia ya? Siapa? Yang bikin metong Tuhanmu, lawan apa teman? Ya lawan lah. Lawan. Persoalannya pas. Kalau dia ngeles, bukan kami pelakunya, ya. Tapi nanti diputuskan di pengadilan ya. Hakim mengatakan bahwa yang dibikin metong Israel sama tentara Romawi ternyata bukan anaknya Maria. Masihkah kau mau menuhankan Yesus? Gimana? Ya itu kan kalau. Ya ini kan ada 2 pilihan. Lu pikir mereka orang bego? Dia juga pinter ngeles. Samanya itu Bang Hendy. Misalnya nih ya, sekarang aja deh kita bilang ada di salib manusia. Tiba-tiba kita Tuhan kan nggak mau lah. Sama aja itu. Ini loh Pas ya. Dia kan juga orang pintar, nggak mungkin dong dia mau bayar. Nih contoh gini Bang Hendy, kan film Pandem kan pernah dia disalib dia, film Pandem kembar. Nah, apakah kita mau menuhankan Pandem? Kan nggak juga. Gini loh Pas, dia juga pintar. Kami bukan itu yang kami bikin metong, bukan itu. Yang kami bikin metong adalah orang yang durhaka. Wajarlah, bukan anak Maria sesuai kriteria toh. Nah kalau ini terjadi, nah kamu nanti pindah Tuhan loh. Kamu nanti akan pindah Tuhan secara hukum bahwa bukan anak Maria Tuhanmu, tapi yang diserupakan, yang durhaka. Sebagaimana Yesus berkata, waspada terhadap Mesias palsu.
Ini bahaya pas. Si Malakama loh. Gimana? Salah, gini loh, Apa Bang izin Edi. sedikit Bang Kalau Andi ya. aku- Iya, iya. Bang Kepas, sedikit doang nih. Kalau Anda mau menuntut ya, ini hebatnya nih. Hebatnya Pilatus ya. Ketika Yesus disalib, itu di atas ditaruh, ini raja orang Yahudi. Itu emang udah cuci tangan dia di situ. Ketika disebut ini raja orang Yahudi, ketika nanti di masa depan ada tuntutan, kenapa ini raja? Kok rakyatnya nggak ada yang membelanya? Kemana ini raja? Ini raja siapa? Lepas Jawab hukumannya. Bang Hendi. Dia bingung masih Bang Hendi. Bang Andi Tentang hal Raja itu. Singa. Dia masih Raja Singa. bingung dia Bang Hendi. Raja Singa. Pikirkan pas, bahaya loh nanti kalau hakim memutuskan bukan anak Maria yang metong di tiang salib, bahaya loh. Udah nggak dapat dispensasi, malah lu ganti Tuhan nanti. Bahaya loh. Nggak jadilah saya gugat. Lebih risiko Berarti harus lagi kalau olah TKP dong. dinyatakan hakim. Kalau olah TKP berarti harus Iyalah. ke Bukit Tengkorak ya. Iyalah harus semua. Jadi Masih semua ada. dokumen-dokumen itu harus dibuka lagi semua. Masih ada Bukit Tengkoraknya. Masih ada lah. Di mana? Terus ada lagi nih, ada alternatif B. Dia bilang begini, hai kalian semua yang menuntut saya, sebenarnya kalian salah. Saya ini pahlawan. Tanpa saya dan tentara Romawi, kalian nggak punya Tuhan. Mestinya Anda berterima kasih. Berbalik minta dispensasi sama Anda. Kenapa? Karena dengan saya sebagai pelaku 340 dan eksekutornya itu, Anda punya Tuhan. Anda harus berterima kasih. Berbalik minta dispensasi sama lu, Pas. Gimana? Itu nggak dikabulkan majelis hakim. Ya bisa aja. Kenapa enggak, dia pahlawan kok. Boleh aja dia membalas gugatan kita begitu, tapi kan Iya, kan masalahnya itu tanpa kan mereka tergantung- Kristen nggak punya Tuhan, Bang Andi. Itu dia di sana, Kang. itu nggak mendasar lah, dalilnya itu nggak mendasar itu. Kenapa enggak? Dia juga Nggak ada. ya, gimana benar? Kan itu kan kejadiannya kan bukan artinya gini ya, kejadian itu ketika dikatakan mereka tanpa kami kau nggak bisa punya Tuhan gini, nggak bisa lah. Dari mana dalilnya itu? Ya kalau dia enggak menjadi bikin metong, emang lu punya Tuhan dan punya juru selamat. Samanya ini Bang Hendi, kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang ada seseorang membumbun, misalnya karena istrinya selingkuh. Nah, kalau nggak saya bunbun apanya itu, ya dia nggak ketahuan bohongnya, sama aja kan, itu kan alibi. Gini aja deh kesimpulannya dulu sebelum lu ke sono. Tentara Romawi sama si Rewel ini pahlawan atau pecundang? Orang yang sangat kejam, Pahlawan ya? Pahlawan atau penjahat? penjahat. Berarti jasa penjahat, karena jasa penjahat kau punya Tuhan. Enggak lah, kan itu kan Lah. enggak apa-apa. Coba rekonstruksi lagi. Rekonstruksi dulu. Penjahat ini yang membunuh Tuhanmu. Yang bikin metong Tuhanmu. Artinya, kalau tidak ada salib, tidak ada bikin metong di salib, kamu nggak punya Tuhan. Dosamu tidak ditebus. Jadi mereka ini pahlawan. Sekaligus Itu penjahat. kan kata Bang Hendi, Nah kalau nggak ada penjahat ini, kamu punya Tuhan nggak? Ketika Yesus berdoa di Imrus masuk Imrus. kan dia Nah, udah ini bersalah. bagian Imrus. Enggak, saya sedikit. Ya. Coba saya sedikit. Pada saat Yesus disalib dan mati terkutuk di kayu salib, itu kehendak Bapa ya, Kepas. Ya, kehendak Bapa. Ya. Tentara Romawi yang membunuh Yesus itu kehendak siapa? Kehendak iblis. Berarti yang menyuruh membunuh Yesus itu adalah Iblis. iblis. Jadi kalau nyembah Bukan kehendak Bapa, tapi kehendak iblis. Yang benar tuh. Nah, begini loh. simpulin Kepas, kesimpulan. Kesimpulannya adalah iblis tidak mau Yesus itu mati di kayu tiang salib. Tapi sudah kehendak Bapa.
malah nggak mau orang yang nyuruh karena kan kita kalau iblis gimana sih? Kalau Yesus nggak mati di kayu tiang salib kan kami kan nggak ditebus, kami nggak punya Tuhan. Kau sebenarnya seneng ya, seneng dong, happy dong, bukannya nangis. Bunda aduh, bukan senang, nggak ada kata senang. Seolah-olah kami mengharapkan kematian itu, enggak lah. Lah iyalah, kalau nggak dosa kau tidak ditebus, mana? Emang kematian itu kabar baik apa kabar buruk, Kepas? Namanya kematian gimana sih, Kang Santang? Kematian itu apa sih artinya? Kabar baik apa kabar buruk? Ya tinggal jawab aja, kabar baik apa kabar buruk. Berarti kematian Tuhan kalian itu kabar buruk bagi kalian. Kenapa kalian suka cita merayakannya? Nyanyi-nyanyi lagi pakai. Tapi kan kami ditebus dengan darahnya, di situ sukacitanya. Nah, suka belajar ngehayal. Kenyataannya kan nggak begitu. Pakai akal lah, Kepas. Kenapa sih nggak mau pakai akal? Kau sudah mau sekolah S3 lagi di Belanda sana, akalmu masih aja jongkok. Mana? Critical thinking kau pasti nggak lulus ini kalau saya kasih sebuah malahan saya skripsi Bunda, tahu nggak Bunda, saya dibuat dosen pembimbing, dibuat saya JPU, jaksa penuntut umum. Kritisnya bukan ampun loh, JPU saya dibuat. Critical thinkingnya kurang, itu Bang Andi lebih pandai sampai ke atas cerita. Masalahnya kan gini Bunda, masalahnya kan dibilang kau akan dianggap bodoh, kan gitu. Itu di Korintus itu. Itu dia. Jadi pengikut dianggap bodoh kan? Iya. Serba salah. Itu kayak makan buah si malakama, Kepas. Kau begini kena yang ini, kau begini kena yang ini. Kepas, Roh Kudus sering ngebantu lu nggak? Perlu jangan ke Roh Kudus dulu. Pas. Jangan dulu. Secara manusia berakal, pas kamu ini berpendapat, iya, Yesus sebaiknya metong atau tidak metong? Nggak bisa pilih, Bang Handi. Biar aja jawab dulu. Menurut akal sehat. Seolah-olah gini. Jadi gini loh Bang Hendi. Sebenarnya dia harus mati. Harus mati Bunda. Dia pilih tuh. Dia kan mengalahkan kematian itu 3 hari kan Bang. Yang nyuruh dia mati siapa? Silibis kan? Siapa? Itu kan gini. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh nyebut anu ya. Ip nggak bisa ya. Iya. Sibilis. Jadi si Cipilis ini dia itu ya nggak mau manusia itu masuk. Si Cipilis. Jadi ketawa Bunda Mila. Tunggu dulu kan. Lo emang bego, Kepas, saya pasti bilang. Lo kucuk lo emang. Kalau suka ngehayal aja demen deh. Kalau suka serius, lo nggak ini hidup begitu. Aduh, ya ampun. Hidup gini loh Bunda. Kalau kami kan itu Bunda istimewanya karena kasih karunia. Karena kasih karunia kami artinya dengan kasih karunia itulah tadi itu mengenai Yesus itu turun ke bumi ya menjadi manusia itu kan kedagingannya Yesus itu dia tapi keilahiannya kan di sorga. Tuh turun Bunda Mila. Nah, kan? Bukan turun, kena pelanggaran. Bukan. Tetap layar teman-teman ya. Lawar kawan-kawan. Lawar. Layar. Si Imrus mau maju Imrus. Enggak, aku belum kenal lo Bang Hendi wajahnya kayak mana. Belum kenal aku lo wajahnya kayak mana. Wajah siapa? Bang Hendi. Bunda Mila aku udah tahu, Bunda Rahma aku udah tahu wajahnya. Kalau si Imrus, tahu gak lo? Belum. Apalagi saya. Nah, yang sering kan Bang Hendi yang komal-komal
Tapi Bang Hendi kok nggak cerdas-cerdas ya? Kok nggak tahu sejarah loh? Kasihan loh. Bukannya nggak cerdas Bang Kepas. Andanya yang nggak mampu, nggak nyampe ke situ. Ya, dengan bilang nggak cerdas itu jalan pintas itu. Bang Kandi nggak cerdas, itu cuma jalan buat motong jalan, biar Anda nggak kelihatan bodohnya, gitu loh. Ya. Emang begitu emang. Tunggu dulu. Gini ya, kita gini. Kalau kita mau mengakui sejarah ya, Yesus itu istilahnya dia itu bukan manusia pengganti yang disalib itu. Kalau kita mau sejarah ya, karena Bunda Maria juga menyaksikan. Yang buat sejarah itu Yesus. Tuhan apa manusia sih Pas? Manusia lah. Manusia. Berarti lu percaya dengan sejarah ya buatan manusia? Gini loh. Percaya mana sejarah? Percaya mana sejarah dengan Alkitab saudara? Alkitab itu kan ditulis oleh manusia. Iya, maksudnya kan Anda percaya sejarah. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Anda lebih percaya mana? Sejarah atau Alkitab Anda? Kan menurut Anda percaya kan dua-duanya. Karena kan gini, kan sejarah saya dua-duanya, Pak Peta, kalau itu pasti dua-duanya karena sejarah buatan manusia, Bible juga buatan manusia, betul nggak Kepas? Iya benar. Nah, itu kan dituliskan gitu loh. Nggak tiba-tiba turun dari langit langsung kitab, nggak gitu. Tapi kan begini, kan kalau menurut Anda kan di dalam Alkitab Anda itu kan adalah firman Tuhan, betul? Enak lagi deh gue. Pun deh. Oh iya, Bunda Mila, makanya baru mau nanya nih, mana Bunda Mila? Kena. Padahal nggak ngomong apa-apa kan, Bun? Itu tadi ngomong sedikit. Ngomong tadi Bunda Mila. Dibilang kenapa sih Yesus Tuhan, makanya kena PL. Iya. Iya, TikTok juga nggak nerima kalau Yesus Tuhan. Bisa open Bang Kepas, kan Anda percaya Alkitab Anda itu kan firman Tuhan tuh, benar nggak? Hah? Alkitab Anda itu kan firman Tuhan menurut Anda yang dituliskan oleh manusia, benar? Benar. Ini Kepas, izin dulu Kepas. Iwan Villa bantu tap dong, bantu tap ya, tap juga bantu follow dong. Ini akun saya baru berapa nih? 1000 kali baru. Terima kasih. Ayo kencangin. Itulah resikonya kita kalau udah di atas ini kena terus deh. Tetep layar kawan-kawan. Jangan lupa follow. Ayo, masih ada 1000 orang. Ini ada musik di mana ini? Tahu mana ya? Tempat petik peta itu ataupun Bunda Mila. Bang Peta ya? TV udah. Oh, TV. Bang Kepas gimana Bang Kepas? Gimana Pak Peta? Ada kan percaya bahwa Alkitab saudara itu kan itu adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh manusia. Iya benar. Terus sejarah itu sumbernya sejarah dari mana? Dari Alkitab atau muncul sendiri? Sejarah itu, tunggu ya, saya katakan ya, ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, kemudian dianalisis untuk menjadi suatu pertimbangan di masa yang akan datang. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, masa lalu. Tetapi kan sejarah itu kan mesti ada dasarnya. Ya, dasar tadi lah contoh. Sejarah tadi kayak yang duluan air bah. Sebentar sebelum Anda jawab. Duluan mana, sejarah atau firman Tuhan? Firman lah. Berarti yang tercatat dalam Alkitab saudara kan? Iya. Firman lah. Sumber sejarah itu kan dari firman Tuhan, betul? Iya. Kan begitu? Ya, dibukukan firman apa itu Alkitab itu? Iya, firman dari sejarah-sejarah firman Tuhan yang dituliskan oleh manusia. Kemudian dari situlah muncul sejarah, kan begitu? Iya. Nah, tadi kalau Anda mau percaya hanya sekedar percaya sejarah, ya terus gimana dong Alkitabnya saudara kalau selalu Anda berdasarkan sejarah-sejarah? Sementara Alkitab saudara itu ada lebih duluan. Tidak akan mungkin ada sejarah, tidak ada Alkitab Anda, kan gitu. Jadi gini,
sejarah itu adalah kejadian fakta. Iya paham, kejadian masa lampau, tapi kan mesti ada dasarnya. Dasarnya itu Alkitab yang diceritakan oleh Alkitab, yang dituliskan oleh manusia. Muncullah sejarah, kan begitu. Bukan, sejarah itu duluan, baru ditulis Alkitab. Jangan dulu ke firman, gitu loh. Oh begitu. Kalau dibilang pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi, itu kan firman. Oke? Itu firman, bukan sejarah. Itu firman. Nah, firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Nah, itu adalah ketika firman itu menjadi daging, dia itu pertama baru ada yang menyaksikan bahwa Yesus itu adalah dari firman. Makanya ditulis oleh sejarah, ditulislah itu di buku, karena itu menjadi perjanjian baru. Cocok, benar itu. Apa yang saudara katakan, berarti kan duluan itu yang namanya firman dari Tuhan yang dituliskan oleh manusia. Kemudian muncul yang namanya sejarah, kan begitu. Karena sejarah kan tidak mungkin ucup-ucup datang gitu, walaupun Anda tadi mengatakan bahwa sejarah itu menceritakan masa lampau. Nah, masa lampau yang diceritakan itu sumbernya dari mana? Kan dari Alkitab, dari firman Tuhan, kan begitu. Terbalik jadinya. Nah, makanya tadi saya mohon maaf ya Bang Kepas ya, tadi saya sela itu karena Anda selalu mengatakan percaya dengan sejarah. Sementara sejarah itu kan ada ujungnya, ada awalnya. Awalnya apa? Itu tadi yang saudara katakan. Firman Tuhan yang ditulis oleh manusia kemudian menjadi sejarah bahwa akan ada terjadi masa lampau. Tidak mungkin sejarah duluan daripada Alkitab atau firman Tuhan. Nah, sekarang kalau duluan sejarah dan firman Tuhan, bagaimana caranya? Apa yang mau diceritakan? Kan gitu, Bro. Betul ya, gini, ya. Jadi ini simpang siur ini antar sejarah dan firman ini. Kalau gini ya, pertama itu firman, baru sejarah. Nah, kalau kita melihat kematian Yesus itu ada sejarahnya, ada yang menyaksikannya, ada siapa yang terlibat. Itu tadi yang kita bicarakan mulai dari tadi, yang keterlibatan tadi Romawi dan Mahkamah Agama itu adalah pelaku sejarah, pelaku sejarah. Jadi itu memang ada. Jadi ada sejarahnya jelas, nggak uka-uka, nggak omon-omon, gitu loh. Nah, yang disalibkan itu adalah anak Maria, karena Maria juga menyaksikan penyaliban di Gunung Tengkorak itu, gitu loh. Sejarah mencatat itu. Oke, kalau sejarah itu ada yang valid, ada yang tidak. Itu valid, Bang Hendy. Oke, ini ada Mr. Yu. Islam atau Kristen? Dia jadi moderator. Jadi lu yang nyapa. Biar simpel, maksudnya gini loh Kang Santang, biar simpel, biar Mr. Yu. Daripada ditembak lagi ya. Dia itu berharap ada bantuan dari Oten. Nyembah anak orang itu sejarah atau bukan? Turunin aja Kang, nggak? Sejarah. Nyembah anak orang sejarah gitu. Sejarah. Itu nyembah anak orang sejarah gitu loh. Jadi gini Bang Hendy, apa saya bilang nyembah anak orang itu sejarah? Contoh Korut. Kan itu kan Kim Jong Un, Kim Jong Il, Kim Jong Sun, itu kan manusia disembah rakyatnya. Artinya kan itu sejarah. Kim Jong Un udah mualaf. Kim Jong Un itu anaknya Kim Jong Il yang udah mualaf. Nggak dituhankan. Itu Tuhan bagi mereka gini, Bunda. Kan teman saya kan kedutaan Bunda, teman saya kan sekretaris kedutaan Korea Utara. Kan saya kan kedutaan Korea Utara. Kena lagi ngomong itu, yang lain aja, bukan itu. Jangan kesana. Negara itu tuh. Gini loh Bunda, sekretaris. Bang Kepas, tidak apple to apple antara cerita yang dipertanyakan tadi Bang Handi dengan Anda mengambil contoh di zaman sekarang ini. Itu tidak apple to apple. Gitu. Tadi kita bicara sejarah Pak Peta, Bang Hendy kan tanya, manusia dituhankan, sejarah nggak? Saya kasih jawabannya gitu loh. Iya, tapi tidak apple to apple.
Karena Kim Jong Jung itu tidak mentuhankan. Benar. Kan gitu. Rakyat menuhankan manusia. Dia menyembah itu sebagai bentuk penghormatan, bukan menyembah sebagai Tuhan. Sebagai pimpinan. Sementara Anda yang pertanyaan tadi Bang Andi, Tuhan itu manusia itu disembah gitu loh. Dia sebagai Anda menganggapnya dia Tuhan. Itu enggak gitu apple to apple gitu loh. Oke. Itu masuk ke sosok yang dibanggakan. Itu Kim Jong Un itu seorang sosok yang dibanggakan. Sama halnya dengan Gurunda Juma yang dibanggakan oleh netizen Muslim. Itu apa bedanya dengan itu? Tapi tidak disembah. Itu Kepas. Batasnya harus bisa ngebedain. Batasnya sampai closing statement ya. Closing statement ini ya. Jadi begini. Kok closing lu? Opening statement juga nggak ada lu tadi. Kok sekarang jadi mau closing? Enggak. Gini. Opening dulu. Tunggu dulu. Untuk membantah semua tuduhan-tuduhan ataupun penyangkalan-penyangkalan yang diamanatkan oleh umat Muslim terhadap Kristen, akan saya berikan dalilnya dan pasalnya. Jadi jawabannya semua untuk nggak usah kita masuk ke Korintus, ke Amsal, ke Imamat, ke Kejadian, ke Keluaran, nggak usah. Langsung Yohanes 13 ayat 13 itulah semua mematahkan statement semua pernyataan-pernyataan. Itu coba Yohanes 13 itu original tag-nya baca coba. Tuh kan, kembali lagi itu aja kita bahas. Lah iyalah harus ke original tag kayak Al-Quran, original tag-nya yang dibaca, bukan terjemahannya. Siapa tahu terjemahannya salah, gitu loh Kepas. Kang, izin sebentar. Bang Kepas, saya mau nanya Anda, itu kira-kira tujuannya orang Belanda ya, mohon maaf ya, karena pada zaman Belanda itu kan diterjemahkan Indonesia ya. Kira-kira tujuannya orang Belanda itu menerjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia berdasarkan standar KBBI itu apa kira-kira tujuannya? Mencerdaskan lah supaya tahu. Oke. Tujuannya kan supaya tahu. Mudah untuk dipahami. Kristenisasi. Ya itu salah satunya. Artinya kan orang Indonesia karena tidak tahu bahasa Belanda makanya diterjemahkan dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang digunakan adalah standarnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, betul? KBBI kan? Betul? Betul nggak? Lanjut dulu, supaya saya dengar dulu. Lanjut aja. Nanti saya. Nah, sementara Anda sendiri mengatakan bahwa itu supaya apa? Saya mengatakan bahwa mudah dipahami ya. Nah, sekarang salah satu contoh Anda menggunakan Yohanes 13. Oke, kita hargai itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Itu juga tidak bisa juga ditafsir itu. Itu kata mutlak. Kalau antara pernyataan Yohanes 13 dengan Yohanes 17 ayat 3 bertentangan, gimana dong? Beda lah. Itu udah beda. Jangan diambil satu ayat di situ. Hah? Ya kan? Salah satu tadi yang dibahas oleh Gurunda tentang aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu sangat-sangat jelas sekali. Jalan itu bukan tujuan. Kepas mau berangkat ke Jakarta melalui atau naik pesawat. Apakah pesawat itu Jakarta? Itulah maksudnya kenapa orang Belanda menerjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia bisa beribadah dan memahami dengan baik dan benar sesuai dengan konteks yang tertulis. Lari. Kena kali ya. Loh, kemana sih Kepasnya? Iya. Baru saya mau analogikan malah kabur. Naik lagi Kepas. Betul, tadi saya ngedukung apa yang dikatakan Pak Petalempu ya. Ibaratnya gini. Ini si Kepas.
boleh nggak sih pelanggaran nggak sih pakai ini? Ini si Kepas nih. Ini si Kepas. Ini kendaraan. Ini tujuannya. Ya Yesus ini diibaratkan kendaraan. Ditunggangilah sama si Kepas untuk mencapai tujuan, yaitu surga. Jadi mereka itu menyembah kendaraan. Bang, tuh ada tamu dulu, Bang. Belum duduk. Mereka itu menyembah kendaraan, bukan menyembah tujuannya. Itulah makanya kita selalu biasa sama. Mohon maaf ini dengan segala hormat ini, teman-teman di Oten, kalau dalam ilmu-ilmu dunia, ilmu sosial, dia akan memahami konteks itu yang tertulis. Saya yakin 1000%. Tetapi begitu kita membahas tentang keyakinan atau ayat atau tulisan yang ada di Alkitabnya mereka, itu mereka mendefinisikan lain, bukan dia lari dari konteks KBBI. Itu yang saya perhatikan selama ini. Ya, mungkin saya sepakat ya, Bun ya. Bang Peta di hukum bukan, di bidang hukum bukan? Ya, iya Bun. Nih, saya waktu masih kuliah di Jakarta itu kan dikasih uang kos sama orang tua kan, tapi tetap aja kan mesti cari tambahan. Nah, waktu nyari tambahan itu saya itu jualan buku Gramedia yang ensiklopedia itu, tahu kan, ngerti ya? Nah, pada saat itu kita itu ada menjual buku hukum. Itu tahun berarti saya kuliah tahun 90-an. Itu buku hukum baru diterbitkan terjemahan dari Belanda ke Indonesia tahun segitu. Kenapa dia duluan menerjemahkan Bibelnya ini dari Belanda ke Indonesia? Kenapa enggak buku hukum dulu yang penting? Karena hukum kita kan ngacunya ke sana. Tuh, aneh kan? Ya. Itu baru tahun 90-an itu baru diterjemahin tuh hukum Belanda ke Indonesia tuh. Ada tuh bukunya 2 jilid tuh dijual. Oh, kayak kacang goreng aja. Semua lawyer beli karena mereka perlu kan. Tuh. Coba. Iya, kenapa itu begitu, Bunda? Berarti kenapa sampai laku seperti itu? Karena memang kan mohon maaf, ini KUHP kita itu kan itu peninggalan dari kolonial. Iya, kiblatnya dulu, kiblat hukum kita dulu kan mengarah ke sana. Enggak, poin saya bukan di situ, Bang Peta, poin saya bukan di situ. Poin saya, mereka mau mengkristenisasikan itu lebih dulu daripada soal hukum negara kita, supaya orang-orang ngerti itu. Makanya Bible diterjemahin duluan, baru soal hukum ini tadi, buku hukum. Iya, benar. Jadi ingat ke sana deh. Aduh, duitnya banyak tuh jualan ensiklopedia gitu, mahal kan? Britannica segala macam itu nggak ada dijual di toko buku biasa, nggak ada. Sampai sekarang masih itu di Blok M kalau nggak salah kantornya. Yep. Itu si apa yang dulu tuh laku kacang, Bu dia. Oh, itu yang ya ampun, belum sempat ngasih sampel. Ini kita cuma fotokopi yang dibawa. Naik ojek lah ya waktu zaman dulu ya. Oh, ke kantor si Lubis, kantor si ini Minang Warman, kantor. Aduh. Nah, udah kita relevansikan, Bu ya. Kita relevansikan. Kira-kira tujuannya itu orang Belanda menerjemahkan hukum itu dalam konteks bahasa Indonesia. Kira-kira gunanya apa, Bun? Ya, karena memang kita ngacunya ke sana, terus gimana? Diterjemahin begitu berarti kan jadi lebih ngerti juga. Itu kuncinya kan? Iya. Supaya kita mengerti dan mudah memahami apa maksud dan tujuan daripada tulisan ini. Kan gitu, Bu ya. Yeah. Harusnya kan Bible juga diterjemahkan atau didefinisikan berdasarkan konteks yang tertulis. Original konteks. Gitu. Sekarang tapi kenyataannya kan enggak.
Iya, makanya itu saya bilang, Bun. Teman-teman mohon maaf sekali lagi, kalau orang teman-teman kita, orang banyak ilmuwan, orang-orang hebat semua, ilmu sosial, ilmu apa semuanya, ilmu dunia. Tapi begitu kita masuk di Alkitabnya mereka, dia akan memahami konteks yang tertulis itu dengan definisi keluar daripada standarisasi KBBI. Itu yang terjadi. Iya. Bentar, izin. Natalia, Muslim apa Kristen? Selamat pagi, malam menjelang pagi. Natalia. Halo Bang. Ya halo. Halo, assalamualaikum. Saya Muslim Mas. Salah tekan tadi Mas. Oh Muslim, namanya Natalia Bang. Ya ini nama-nama nama-nama game saya. Ya udah. Siap. Ya. Oke ya. Terima kasih ya Bang. Oke, sama-sama. Saya kurang setuju kalau ada orang-orang Muslim pakai nama-nama kayak gitu-gituan, kayak nggak pede dengan nama Arab keren itu. Imrus ini sebenarnya nama-nama Yunani. Ini Us ini kebanyakan nama Yunani. Ini si Imrus orang Yunani dia. Iya. Yang lebih parahnya lagi kan ngaku-ngaku orang Makassar. Iya. Berarti salah ini dia. Namanya nama Yunani tapi mukanya muka Jawa. Oke teman-teman, itu semua yang ada 1,1 ini itu di polo-polo Bunda Mila, soalnya kena lagi tuh akunnya tuh. 2 kena. Iya, di polo-polo supaya capai target gitu ya. Ya tolong ya dengan kerendahan hati saudara-saudaraku yang 1,1 ini. Udah pada tidur kayaknya sih. Enggak lah Bun. Enggak ya? Atau Oten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mila, Bunda Rahma, Bang Andi Sebes, Bang Peta Lempu, Bang Cuma, selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada Bunda, sedikit cerita boleh ya? Ya. Sebenarnya pengen ngobrol banyak dengan Kanda Zuma ini. Salam hangat dari Banten ini Bang. Udah tidur kayaknya. Iya kayaknya udah tidur, udah capek. Dari tadi sore sih minta naik. Ini sekedar cerita Kanda Panglima nyuwun pangapunten abi di Banten. Mangga tuh mau diceritai. Siap. Saya dari perasa awal, mungkin dunia apologet itu sudah lama ya. Semenjak saya mengenal Yahoo Messenger lah, kurang lebih tahun 2000-an, ya misionaris melalui media sosial juga sudah banyak waktu itu. Cuman memang terbatas. Kemudian suatu ketika saya lama di Jawa, di Jogja, persisnya di daerah Babarsari, di belakang kampus Atmajaya waktu itu ya. Sehabis sholat Jumat saya ketemu ngobrol dengan seorang, kemudian dia bercerita bahwa dia mantan pendeta dari NTT, Mualaf. Kemudian saya ajak ngobrol lama di kosan, waktu itu saya masih mahasiswa. Kemudian dia bercerita banyak lah terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia ini, terkait dengan misionaris. Beliau memberitahukan kepada saya waktu itu bahwa ketika soal dialog atau debat semacam ini, karena memang dia seorang pendeta gitu, dia mengatakan kalau Muslim itu kalau berdebat pasti menang. Kalau berdebat pasti menang. Makanya sebenarnya pendeta-pendeta itu menghindari perdebatan-perdebatan soal
kitabnya. Karena memang kata pendetanya itu orang Kristen itu akan berdebat dengan kitabnya sendiri. Maka SOP yang dia lakukan itu adalah standarisasi untuk misionarisnya dirubah total. Artinya dari jalur ekonomi, yang kedua MTT. Apa MTT itu? Mualaf tipu-tipu. Ini paling jitu. Makanya saya tidak merasa bahagia ketika ada orang bersyahadat juga. Karena ini bagian daripada strategi atau SOP yang dijalankan oleh misionaris. Artinya siap bersyahadat, tapi ketika dia bersyahadat, dia tidak sholat. Dia tidak puasa dan tidak melaksanakan ibadah apa yang seharusnya dilakukan umat muslim lah. Nah setelah dia bersyahadat, kemudian dia menikahi wanita-wanita muslim. Wanita-wanita muslim, kemudian bertahun-tahun lah, punya anak, punya keturunan. Nah di situ dia mulai mempengaruhi atau berpindah agama ke agama asalnya. Ini salah satu strategi. Makanya saya tidak merasa bahagia ketika ada mualaf yang bersyahadat, karena banyak juga SOP standarisasi misionaris ini untuk masuk ke wilayah pengkristenan. Jadi punten Abangda, kemudian Bunda, ini sekedar mengingatkan kita bahwa apologet di sini adalah pada hakikatnya memberi kekuatan mental dan spirit kepada umat Islam pada intinya itu. Karena ada SOP yang paling hebat yang diterapkan oleh misionaris ini, yaitu pura-pura mualaf. Yaitu disebut MTT itu. Mualaf tipu-tipu. Betul. Saya setuju dengan hal itu, Bang. Saya juga seperti itu ya. Pandangan saya dengan pandangan Abang sama, hampir sama. Cuman, gini Bang. Kita husnuzon aja ya. Biar Allah nanti yang membukakan apapun yang mereka lakukan, Allah akan pasti membukakan keborokan atau kebusukan-kebusukan yang mereka lakukan, Bang. Kalau misalkan kalau misalkan kita ada yang mau syahadat terus kita tolak, kita dosa juga. Siapa tahu orang itu benar-benar syahadatnya. Benar nggak, Bang? Siapa tahu orang itu benar-benar dapat hidayah. Kita husnuzon aja, jangan suujon. Kalau misalkan mereka hanya ingin tipu-tipu, Allah akan membukakan. Contoh si Al-KTP langsung dibukakan sama Allah kan, keborokannya, kebusukannya. Akhirnya dia hanya ingin tipu-tipu. Contoh dulu ada tuh siapa, si Candy Susanto. Iya. Detik itu juga Allah tunjukkan kebesaran Allah. Gitu Bang. Jadi kita biasa aja. Kalau misalkan ada yang mau mualaf, ada yang mau syahadat, kita syahadatkan Bang. Kita syahadatkan. Kalau misalkan itu hanya tipu-tipu, biar Allah yang bertindak. Biar Allah yang bekerja gitu Bang. Jadi kalau masalah tadi sedikit lagi, kalau masalah tadi kasus hamilisasi, betul itu udah terjadi. Saya saksinya juga kemarin di dekat kampung saya juga ya, cuma dia di perbatasan tuh di Subang. Setelah dia punya anak dan ingin memurtadkan anak istrinya, akhirnya si anak istrinya ini mundur dan akhirnya cerai. Gitu Bang, biarin aja, biarin. Kalau misalkan niat mereka seperti itu, biar Allah yang bertindak. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang itu kena musibah. Biarin aja Bang. Kita husnuzon aja. Iya, artinya sebenarnya apologet ini sangat berpengaruh sekali Bang. Termasuk saya juga bagian daripada itu gitu. Tapi pada intinya kita di sini adalah bukan untuk umat Islam umat Kristen masuk ke Islam. Artinya kita memperkuat keterbukaan media ini untuk umat Islam yang harus hati-hati waspada. Pesannya itu saya. Kita pasti waspada. Kita nggak sembarangan juga Bang mensyahadatkan orang. Kita banyak administrasi harus dilengkapi oleh orang itu. Contoh Kodonditan, dia seorang mualaf Bang. Iya betul. Dia seorang mualaf. Apakah kelakuan dia seperti itu? Enggak kan Bang. Sampai detik ini dia banyak memualafkan juga. Contoh Ustadz kurang lebih 300 sudah. Nah, contoh Ustadz Gainama. Jadi nggak semua mualaf tipu-tipu itu terjadi di medsos ini gitu Bang. Tapi masukan Abang sangat keren, sangat bagus, kita terima Bang. Izin Bang, kalau menurut saya juga kewajiban kita sebagai umat Islam, apalagi yang ngerti
agama dan bisa mensyahadatkan, untuk mensyahadatkan orang yang meminta sama kita. Kalau kita tidak bisa melakukan, kita harus ajak dia umpamanya mengenalkan dengan gurunda atau dengan siapa. Itu saya rasa itu kewajiban kita. Kita nggak bisa diam aja kalau orang minta syahadat terus kita pura-pura nggak bisa juga. Saya rasa tanggung jawab itu. Tapi setahu saya sih selama di media sosial ini ya, dari zaman di stream ya, terus di grup WA, di Zoom sampai sekarang, Masya Allah banyak banget yang bersahadat, banyak banget debater-debater Kristen yang mualaf bersahadat, contoh si Demian dan sebagainya. Banyak juga pendeta-pendeta yang bersahadat, contoh Padan Cemumek. Tapi saya tidak pernah menemukan satu debater Muslim yang murtad akibat diskusi, akibat debat. Gak ada, Bang. Betul ada. Saya bercerita itu artinya pada waktu belum ada medsos seperti ini. Artinya umat Kristen waktu itu belum terbuka kan, karena pada waktu itu dogma aja gitu. Setelah terbuka seperti ini, umat Islam menyampaikan ini terbuka semua. Ini yang saya ceritakan kan pada. Oke. Siap Bang, siap Mangga. Saya sedikit nambahkan. Jadi kalau berbicara tadi yang saudara katakan, itu Gurunda tuh udah mengalami. Betul. Ya, Gurunda tuh udah mengalami. Bahkan Gurunda itu sampai tinggal di rumahnya. Orang-orang yang mau dimualafkan beliau itu ditunggu, dibimbing. Ya. Tapi 2-3 bulan kemudian alasan dia mau pulang ke rumahnya, ketemu orang, silaturahmi sama orang tua, mau minta maaf. Udah, handphone udah dimatiin, dia kembali ke agamanya. Ya, jadi memang ada banyak motif. Ada banyak motif itu mereka mau masuk Islam. Ya, salah satu tadi diantaranya yang Anda katakan begitu. Dan itu ada juga pengalaman orang yang bekas bos saya. Itu mereka dulu istrinya masuk Islam waktu dia kawin. Bayangkan itu kurang lebih sekitar kawin mereka sekitar 20-30, hampir 20 tahun lah. 10 tahun, istrinya kembali ke agamanya. Jadi mereka hidup di 2 agama. Lama kurang lebih berjalan sekitar 20 tahun. Sampai 20 tahun gitu. Sampai dengan hayatnya karena udah beliau meninggal. Ya, mudah-mudahan dimaafkan dosanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan daripada para apologet ini bukan kita semata-mata mau mengislamkan orang-orang non-muslim. Tapi kita mencoba untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu ada amanah. Ya, sampaikanlah kebenaran walaupun hanya 1 ayat. Itu amanah yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Islam semua nanti neraka sepi, Bang. Nah, itu hanya kan tanggung jawab aja. Nah, masalah seumpamanya dia mau masuk Islam atau tidak, dan itu yakin saya nggak mungkin sampai dunia ini tidak ada Islam semua, nggak mungkin. Seperti yang saudara katakan. Ya, artinya masalah setelah kita sampaikan kebenaran, mereka berpikir itu hidayah itu datang dari Allah. Itu ketiga. Keempat, kita berapologet seperti yang ada sekarang ini terhadap orang-orang non-muslim yang kaum awam ya, yang mereka hanya datang 1 minggu ke gereja, setelah sampai di gereja disimpan di sampingnya kitabnya, kemudian apa yang dijelaskan oleh Bapak beri gereja, kemudian dia pulang ke rumahnya disimpan lagi. Nah, dengan adanya apologet ini yang ada sekarang, kita sampaikan kebenaran, minimal dia bisa membuka kitabnya. Apakah sesuai? Ini Bang Suma, Bunda Rahma, Bunda Mila, Kian Santan dan sebagainya, itu menyampaikan benar enggak ini yang dibilang ini. Dia buka, akhirnya ditemukan kebenaran. Minimal dia akan berpikir bahwa itu yang benar itu Islam. Mau masuk atau tidaknya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma gini, sedikit Pak Peta. Cuma saya kurang begitu ya Bang ya, kurang begitu suka dengan pernyataan, dengan narasi Bang Tukang ini. Tadi di awal ngomong tidak suka melihat ada orang bersahadat. Itu diperbaiki aja Bang, narasi itu Bang. Takutnya bikin jadi polemik Bang. Bukan, artinya saya tidak suka gitu ya, biasa aja gitu. Karena memang
Ya, Islam nggak juga apa-apa ya. itu di ini aja bang buat konsumsi abang sendiri. Jadi jangan sampai diutarakan keluar bang.